Desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman, dalam video kali ini tema yang akan saya bahas adalah tentang perubahan spiritual saat Anda mulai menua. Agak panjang judulnya. Perubahan spiritual saat Anda mulai menua. Tentunya kalau kita jelentrehkan, kalau kita jabarkan secara panjang lebar, ya nggak cukup video sependek ini. Sehingga salah satu yang mau saya bahas adalah dari sekian banyak perubahan yang terjadi saat kita menua adalah begini. Nanti Anda simpulkan sendiri ketika Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Waktu saya masih SD, SMP, SMA, ini belok sedikit ya, belok sedikit dari selain spiritual, tapi nanti nyambung ke sana. Jadi waktu saya SD, SMP, SMA, saya itu punya kekuatan di hafalan. Sehingga bahkan waktu SD saya diutus oleh sekolah saya untuk mewakili kecamatan dalam lomba cepat tepat P4. Karena saya hafal UUD 45, pasal-pasal, ayat-ayat. Kemudian saya juga hafal butir-butir Pancasila dan penjelasannya dan seterusnya. Jadi saya hafalannya sangat kuat. Bahkan saya itu sampai bisa ingat ketika menjawab soal ujian, ini jawabannya ada di halaman berapa di buku itu. Jadi saya sangat kuat sekali dalam urusan hafalan. Dan itu berlangsung sampai SMA. Pada waktu saya kuliah, tentunya saya sudah mulai menua. Saya mengeluhkan, kok kenapa ingatan saya tidak setajam dulu. Waktu itu saya merasakan penurunan kualitas diri saya. Tapi yang menarik adalah saya termasuk orang yang indeks prestasi akademiknya bagus di sekolah. Di universitas saya, IPK saya selalu di atas 3. Bahkan sering saya tertinggi satu angkatan, 3,87, 3,72, dan seterusnya. Yang saya rasakan, waktu itu belum saya sadari, tapi setelah saya mengamati ke belakang, yang bergeser itu begini. Waktu dulu, sebelum kuliah, saya itu kuat di hafalan. Tapi waktu kuliah, saya lemah di hafalan, tapi saya kuat di analisa. Saya kuat di penalaran. Saya kuat di hal lain yang merupakan aplikasi dari hafalan itu. Kalau hafal kan, kita cuman seperti textbook. Ditanya, ya menjawabnya itu. Tapi kalau disuruh menganalisa, kita disuruh menjelaskan hubungan sebab akibat, kita nggak ngerti. Nah, saya menguat hal itunya waktu kuliah, sementara hafalannya menurun. Termasuk sekarang, hafalan saya nggak bagus-bagus amat. Tetapi, insya Allah penalaran saya, pengamatan saya, ilmu titen saya lebih menguat. Nah, banyak orang, kaitannya dengan spiritual, banyak orang mengeluhkan ke saya. Pak, saya itu kok mengapa ya, merasa kok semakin tambah usia, kok gejolak saya untuk melakukan ritual agama kok menurun ya. Misalnya dulu rajin sholat tahajud agak menurun, dulu rajin sholat duha agak menurun, dan seterusnya. Dulu rajin menghafalkan ayat-ayat suci, sekarang bahkan mulai menjarang dan sebagainya. Ketika kita melihat dari sudut pandang sekotak itu, rasanya terjadi penurunan kualitas. Tetapi saya berkaca pada pengalaman, ya, nanti Anda simpulkan, ya, berkaca pada pengalaman, saya langsung nanya begini ke mereka. Apakah sekarang Anda lebih tertarik kepada praktek dibandingkan Anda menghafal? Maksudnya gimana, Pak? Misalnya gini, saya bilang, dulu Anda sering banget sholat duha, ya. Anda sering banget, misalkan zikir, sering banget apapun begitu ya. Nah, sekarang itu berkurang dan Anda lebih cenderung senang ngebantu orang. Anda lebih senang bersedekah. Anda lebih senang berbagi. Secara ritual agama mungkin Anda berkurang, tapi Anda yang dulunya hanya menghafalkan surat
tentang siapa tuh yang menyantuni anak yatim itu. Kalau dulu hanya hafal, sekarang Anda lebih sering untuk memberikan sebuah perhatian nyata kepada anak-anak yatim. Anda menyantuni mereka, Anda membantu, menggalang dana dan sebagainya. Oh iya Pak, betul gitu loh. Nah, saya banyak mendapatkan jawaban serupa kepada orang-orang yang mengeluhkan ritualnya agak menurun. Walaupun kita bicara ideal, harusnya antara ritual dengan praktek selaras ya, tetapi dalam beberapa kecenderungan umum itu ada satu penurunan dari yang tadinya ritual menjadi lebih banyak prakteknya. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengalami hal serupa, itu adalah fenomena umum, teman-teman. Dan dalam hal ini Anda perlu mensyukuri itu, karena Anda akhirnya merasa tidak nyaman hidup cuman dengan hafalan kitab suci, Anda cuman asik masuk dengan ritual agama, dan Anda tidak melakukan sesuatu yang nyata di dalam hidup. Ini bukan jadi pembenaran bahwa menurunnya ritual ibadah itu saya dukung ya, bukan itu ya idealnya, tidak begitu. Tetapi maksud saya adalah Anda harus melihat sisi positifnya. Ketika Anda merasakan penurunan ritual ibadah, itu bisa jadi adalah ada satu dorongan kejenuhan di dalam diri Anda bahwa, hey, praktek ayo, jangan ngapalin kitab suci mulu. Ayo praktek, jangan cuma zikir mulu. Ayo praktek, jangan cuma sholat melulu. Ayo praktek, jangan cuma ke gereja melulu. Ayo praktek, jangan cuma hafal ayat-ayat suci melulu. Jadi, ini yang saya lihat, perubahan spiritual ketika Anda menua adalah Anda lebih terpanggil untuk berbuat. Anda lebih terpanggil untuk praktek. Bukan sibuk dengan teori-teori ritual beragama. Kalau misalkan Anda, Pak, saya mengalami penurunan ritual ibadah, tetapi saya juga tidak praktek, Pak. Wah, itu Anda bermasalah, jujur saja. Tetapi saya lihat kecenderungannya, ada sebuah kecenderungan ketika Anda mulai malas melakukan ritual agama, bisa jadi itu sebuah teriakan keras di dalam diri Anda, supaya Anda langsung mempraktekkan apa yang selama ini sudah Anda lakukan secara ritual, mempraktekkan apa yang sudah Anda hafal di dalam kepala Anda. Selamat bergeser dari sekedar ritual menjadi praktek nyata dalam kehidupan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.